Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa Sabili, pada pertemuan ini kita masuk ke mata kuliah baru, yaitu PTK atau Penelitian Tindakan Kelas, bersama saya Yatman Firmansyah. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi perkuliahan ini, marilah kita sama-sama awali dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita coba renungkan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sementara orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, saya harapkan Anda menjadi orang-orang yang terus belajar. Jangan sampai berhenti belajar, karena kalau kita berhenti belajar, maka kita akan menjadi pemilik masa lalu. Dan jadilah kita sebagai pemilik masa depan. Itu motivasi dari saya. Selanjutnya kita akan bahas pertama tentang definisi PTK. Apa sih PTK itu? PTK atau Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, reflektif, terhadap berbagai aksi atau tindakan yang akan dilakukan oleh guru atau pelaku dari mulai perencanaan sampai dengan penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa KBM. Untuk apa? Untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. Nah, PTK masih dalam definisi ya. PTK adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki praktik pembelajaran di dalam kelasnya. Ya, sehingga berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Jadi, tindakan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran, ya. Ini. Kemudian PTK itu ada tindakan yang nyata. Ya, PTK itu ada tindakan yang nyata, di mana tindakan nyata ini diyakini lebih baik dari yang biasa dilakukan. Artinya adalah dalam PTK ini seorang guru menawarkan sesuatu yang baru. Nah, tujuannya apa? Tujuan PTK yaitu untuk memecahkan permasalahan nyata di dalam kelas. Ya, untuk memperbaiki mutu pembelajaran, sekaligus juga untuk mencari jawaban ilmiah. Mengapa sih hal itu atau hal tersebut dapat dipecahkan dengan tindakan yang dilakukan. Itu definisi, kemudian tindakan nyatanya apa, dan tujuan PTK tersebut. Kemudian, laporan penelitian sebagai KTI ini mengapa sangat diminati, ya. Pertama, kredit poinnya besar, ya. Kredit poinnya besar untuk apa? Untuk meningkatkan atau naik jabatan, ya. Kemudian merupakan kegiatan keseharian, ya, karena sudah terbiasa kegiatan keseharian mengajar di dalam kelas. Kemudian juga ini langsung berkaitan dengan pembelajaran. Ya. Kegiatan ini langsung berkaitan dengan pembelajaran. Dan dapat dilakukan di kelas reguler. Ya. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya tidak hanya bagi guru, tapi juga untuk peserta didik. Jadi, si guru bisa merasakan manfaatnya, dan juga peserta didik
itu pun merasakan manfaat dari kegiatan penelitian ini, ya. Jadi penelitian ini sangat diminati. Nah, selanjutnya, mengapa sih PTK itu penting, ya? Penting bagi guru. Alasannya yang pertama, supaya membuat guru itu peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Ini yang pertama. Jadi untuk membuat guru peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Yang sudah barang tentu di dalam kelas itu banyak sekali dinamikanya, banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru, ya, di dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja guru. Supaya apa? Supaya kinerja guru itu tidak begitu-begitu mulu, ya, tidak stagnan. Yang diajarkan setiap hari begitu aja. Tidak seperti itu. Jadi supaya adanya peningkatan kinerja guru, ya. Kemudian si guru juga mampu memperbaiki kualitas pembelajaran, ya. Bagaimana dia mampu memperbaiki kualitas pembelajaran? Supaya apa? Supaya si peserta didik ini tidak bosan, ya, terhadap apa atau terhadap metode yang diajarkan oleh si guru tersebut, ya. Jadi bisa memperbaiki kualitas pembelajaran, ya, sehingga kegiatan KBM itu bisa menyenangkan dan si anak itu bisa senang, bisa enjoy terhadap pelajaran tersebut, ya. Tuh. Kemudian yang keempat, alasannya ini, ya, PTK ini tidak mengganggu tugas pokok guru. Karena apa? Karena dilaksanakan di dalam kelas dan dilaksanakan pada kegiatan reguler, ya. Dan yang kelima, membuat guru menjadi kreatif. Nah, ini sangat dituntut sekali bagi setiap guru di dalam mengajar itu menjadi guru yang kreatif, ya. Kreatif, inovatif. Itu sangat dituntut sekali bagi seorang pengajar. Nah, selanjutnya syarat PTK. Ya, apa saja syarat PTK? Yang pertama, tidak mengubah jadwal, ya. Jadwal yang sudah ada di sekolah itu tidak perlu dirubah. Diikutin aja sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ada. Jadi tidak perlu dirubah-rubah lagi. Nah, yang kedua, dirancang secara cermat, ya. Harus direncanakan dengan matang PTK ini, ya. Kemudian mengaktifkan subjek tindakan, selanjutnya disetujui oleh subjek tindakan, ya. Terus diamati pelaksanaannya, ya. Nah, kemudian kriteria permasalahan untuk PTK. Nah, permasalahan apa saja yang bisa diangkat untuk PTK, ya. Yang pertama, jangan sekali-kali kita memilih masalah yang tidak dikuasai. Ya. Kenapa? Kalau kita memilih masalah yang tidak kita kuasai, kita akan kesulitan, ya, di dalam melaksanakan PTK tersebut. Carilah masalah-masalah yang sudah kita kuasai, kemudian mudah referensinya dan lain sebagainya, ya. Yang mudah aja. Kemudian yang kedua, ambillah topik yang skalanya kecil dan relatif terbatas, ya. Maksudnya untuk apa? Supaya mempermudah kita di dalam melaksanakan PTK ini. Selanjutnya, pilihlah masalah yang paling urgen untuk guru dan siswa. Nah,
Setelah kita teliti, setelah kita lihat masalahnya yang paling urgent itu apa, baik untuk guru dan siswa, kita pilih. Nah, kemudian usahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif dan waktu yang tidak terlalu lama, ya. Nah, yang terakhir, kaitkan permasalahan tersebut dengan prioritas rencana pengembangan madrasah. Nah, selanjutnya karakteristik PTK, ya. Karakteristik PTK yang pertama, didasarkan pada permasalahan yang konkret dihadapi guru. Nah, masalah yang konkret yang dihadapi guru itu, ya. Yang pertama. Yang kedua, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Ya, ada kolaborasi, tidak sendirian, ya, tidak sendirian, kolaborasi. Kemudian peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Jadi si peneliti itu dia menjadi praktisi juga, kemudian dia melakukan refleksi, ya. Bertujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Nah, ini karakternya, ya. Yang keempat yaitu bertujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktik pembelajaran atau KBM. Ya, kemudian karakteristik yang kelima, dilaksanakan dalam langkah-langkah dengan beberapa siklus. Nih, minimal 2 siklus, ya, minimal 2 siklus. Nah, kalau satu siklus itu tidak memenuhi syarat, ya. Minimal itu 2 siklus. Boleh 2 siklus, boleh 3 siklus, ya. Tapi minimal 2 siklus. Selanjutnya, kolaborasi. Nah, dalam PTK ini terjadi kegiatan kolaborasi dalam meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, ya. Kolaborasi artinya bekerja bersama untuk menghasilkan sesuatu. Jadi tidak bekerja sendirian, ya, bekerja bersama, ya, untuk menghasilkan sesuatu. Nah, dalam PTK ini setiap langkah harus merupakan kesepakatan antara kolaborator. Nah, jadi harus disepakati antara kolaborator tersebut, bukan kesepakatan sendiri, ya. Kalau sendiri bukan kesepakatan namanya juga, ya. Harus ada kesepakatan antara kolaborator yang satu dengan kolaborator yang lainnya. Terus harus tercipta suasana demokratis antara kolaborator, ya. Jangan artinya jangan dikuasain sendiri, tapi harus adanya demokratis, saling mengisi, saling melengkapi, gitu, ya. Selanjutnya, kolaborator dalam PTK bisa teman sejawat, bisa juga kepala madrasah, bisa juga pengawas, ya, dan expert, ya. Bisa dosen, wideiswara, instruktur, atau peneliti dan lain-lain. Nah, itu kolaboratornya, ya. Bisa juga dengan teman, ya. Yang mungkin yang mudah yang dilakukan bisa dengan teman sesama guru, atau bisa juga meminta dengan kepala sekolah atau pada pengawas. Nah, itu kolaborasinya. Kemudian, ciri-ciri penelitian tindakan kelas atau PTK. Ini menurut Suharsimi Arikunto. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, merupakan kegiatan nyata untuk meningkatkan mutu PBM atau KBM, ya. Kata kuncinya, kegiatan nyata untuk meningkatkan mutu PBM. Yang kedua, ciri yang kedua, merupakan tindakan oleh guru kepada siswa. Jadi tindakan oleh guru kepada siswa. Yang ketiga, tindakan ini harus berbeda dari kegiatan biasanya. Ya, jelas karena ini tindakan penelitian, oleh karena itu harus berbeda dengan kegiatan-kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Harus ada bedanya. Kemudian yang keempat, terjadi dalam siklus berkesinambungan, ya. Minimum 2
siklus yang tadi udah disampaikan. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima adalah ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap. Jadi biar jelas ada pedoman secara tertulis, ya harus ditulis. Jadi biar siswa itu dapat mengikuti tahapan-tahapan di dalam PTK tersebut. Ciri yang keenam, ada unjuk kerja siswa sesuai dengan pedoman tertulis dari guru, ya. Ada unjuk kerja siswanya. Nah, ciri PTK selanjutnya adalah yang ketujuh, ada penelusuran terhadap proses, ya, dengan pedoman pengamatan. Ya. Ciri ke-8, ada evaluasi terhadap hasil dengan instrumen yang relevan. Ciri yang ke-9, adanya keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi. Ini melibatkan siswa yang dikenai tindakan. Nah, jadi adanya keberhasilan, ya. Itu harus adanya refleksi. Kemudian yang ke-10, hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus berikutnya. Ini ya. Jadi setiap siklus itu ada refleksinya. Nanti kita lihat dalam siklusnya, ya. Nah, kemudian kapan Anda secara tepat dapat melakukan PTK? Nah, kira-kira kapan kita ini secara tepat dapat melakukan PTK? Nah, jawabannya adalah ketika Anda ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawab Anda dan sekaligus ingin melibatkan murid-murid Anda dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi, ketika kita ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian kita juga ingin melibatkan murid-murid dalam proses pembelajaran, maka di situ kita melakukan PTK. Supaya apa? Supaya kualitas pembelajaran kita ini terus meningkat, ya. Nah, syarat keberhasilan PTK. Ya, syarat keberhasilan PTK yang pertama, kesediaan untuk mengakui kekurangan diri. Jadi, kita harus bersedia mengakui kekurangan diri, ya. Jadi, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kesempatan yang memadai untuk menemukan sesuatu yang baru. Ya. Pasti dengan penelitian ini, berhasilnya PTK ini, kita akan menemukan hal yang baru, ya, hal yang baru yang mungkin belum pernah kita lakukan. Yang ketiga, adanya dorongan untuk mengemukakan gagasan baru. Ya. Kita mempunyai, dalam diri kita itu mempunyai dorongan untuk mengemukakan ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang kita temukan dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian waktu yang tersedia untuk melakukan percobaan, ya. Waktu yang tersedianya seperti apa yang kita rencanakan untuk melakukan percobaan tersebut. Kemudian kepercayaan timbal balik antar orang-orang yang terlibat, ya, dan pengetahuan tentang dasar-dasar proses kelompok oleh peserta penelitian. Itu syarat keberhasilan PTK. Kemudian, kegiatan dalam PTK. Nah, kegiatan dalam PTK itu apa saja? Yang pertama, kita harus menyusun rencana tindakan bersama-sama, ya. Harus mempunyai planning. Susun dulu rencananya, ya, bersama-sama, ya. Tentunya beserta kolaborator, ya. Kemudian baru setelah disusun kita melakukan tindakan atau actingnya, ya, bertindak. Yang ketiga, di dalam acting juga kita
mengamati secara individual dan bersama-sama, ya. Kita mengamati secara individu dan bersama-sama. Kita observasi, ya. Jadi planning, acting, observing, ya. Dan yang keempat, kegiatan dalam PTK ini kita melakukan refleksi bersama-sama pula, ya. Jadi pertama kegiatannya planning, acting, ya. Ketiga observing, ya. Keempat reflecting, ya. Jadi menyusun rencana dulu, kemudian baru adanya tindakan, terus mengamati dan melakukan refleksi. Nah, planning, menyusun rancangan tindakan. Nah, di dalam menyusun rancangan tindakan kita ikutin prinsip 5W+H, ya. Kita sudah pada tahu ini. Prinsip 5W+H. Apa yang dilakukan, terus alasannya apa, siapa yang melakukan, kapan dan berapa lama, ya. Terus di mana dilakukan, bagaimana proses melakukannya. Nah, itu ya. Dalam menyusun rancangan tindakan, ya, menyusun rancangan tindakan ini peneliti juga membuatnya. Ini yang harus dipersiapkan oleh peneliti, oleh Anda sebagai peneliti, ya, di dalam menyusun rancangannya. Yang pertama kita harus membuat RPP, ya, RPP. Kemudian kita harus membuat instrumen tes, kemudian pengamatan dan wawancara, ya. Instrumen tes, instrumen pengamatan, kemudian instrumen wawancaranya harus kita buat, ya. Terus kita harus membuat LKS, lembar kerja siswa, ya, sebagai untuk kegiatan siswa, ya, di dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan atau soal-soal, baik soal-soal ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, actingnya atau pelaksanaan tindakan, ya. Pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, itu acting, ya. Kemudian pelaksanaan tindakan, ini guru harus ingat dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, ya. Jadi harus menaati yang sudah dirumuskan di dalam rancangan. Nah, kita harus ingat terus, harus kita taati, ya. Tetapi juga harus berlaku wajar. Yang ini tidak dibuat-buat, ya. Harus secara wajar saja, tidak boleh dibuat-buat. Kemudian yang ketiga, observing atau pengamatan, ya. Nah, pengamatan ini dilakukan secara bersamaan dengan tindakan yang sedang dilakukan. Sekali lagi, pengamatan ini dilakukan secara bersamaan dengan tindakan yang sedang dilakukan. Nah, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun, ya. Kemudian pengamatan juga dilakukan secara bersamaan dengan tindakan yang sedang dilakukan, ya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun. Nah, data yang dikumpulkan ini dapat berupa data kuantitatif, ya, seperti hasil tes, kuis, presentasi, nilai tugas, dan lain-lain. Atau juga dapat berupa data kualitatif, di mana data kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan, dan lain-lain, ya. Tuh. Selanjutnya, apa saja sih yang diamati di dalam PTK tersebut? Nah, yang pertama yang diamati dalam PTK, proses tindakannya, ya, proses tindakannya. Yang kedua, setelah proses tindakannya, pengaruh tindakannya, baik yang disengaja dan yang tidak disengaja.
Yang ketiga, keadaan dan kendala tindakan. Keadaannya bagaimana, kemudian kendala tindakannya seperti apa, ya. Selanjutnya, bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan yang telah direncanakan, dan bagaimana juga pengaruhnya, ya. Apakah kendala tersebut dapat menghambat atau dapat mempermudah tindakan yang telah direncanakan. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap penelitian tindakan kelas tersebut, ya. Yang kelima, yang harus diamati dalam PTK adalah persoalan lain yang timbul. Karena biasanya di dalam perjalanannya kita meneliti, ya, itu pasti ada saja persoalan-persoalan lain yang timbul kemudian. Nah, itu pun harus kita amati, ya. Nah, yang keempat, reflecting atau refleksi, ya. Nah, di mana guru melaksanakan atau guru pelaksana berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan, ya. Jadi ini hasilnya didiskusikan, ya, diskusikan untuk apa? Untuk implementasi rancangan tindakan berikutnya, ya. Apabila sudah diketahui, ya, letak keberhasilan dan hambatan dari tindakan yang baru selesai dilaksanakan dalam satu siklus, guru pelaksana tersebut atau bersama peneliti pengamat ini menentukan rancangan untuk siklus kedua, ya. Nah, refleksi tindakan. Refleksi tindakan ini mencermati keterlaksanaan rencana. Yang pertama, mencermati keterlaksanaan rencana, yaitu ketepatan waktu pelaksanaan, apakah tepat waktunya atau tidak, ya. Ketepatan tempat pelaksanaan, tempatnya tepat atau tidak, kemudian terkumpulnya data apa yang diperlukan. Jadi data-data apa saja yang terkumpul yang kita perlukan. Kemudian kinerja personil yang terlibat, bagaimana tuh kinerja personil yang terlibat, ya. Kemudian ketepatan proses refleksi, seperti apa ketepatannya? Ketepatan pemanfaatan hasil untuk menyempurnakan rencana siklus 2. Itu refleksi tindakan, ya. Kemudian siklus penelitian tindakan kelas. Ya, siklusnya ini. Siklus 1. Nah, kita lihat. Yang pertama, siklus 1 itu yang pertama kita merencanakan atau perencanaan, ya. Kedua, baru kita laksanakan, ya, pelaksanaannya. Ketiga, pengamatan. Yang keempat, baru refleksi. Itu siklus pertama. Nah, setelah siklus pertama selesai dan setelah direfleksi, maka kita masuk ke siklus kedua. Ya, siklus kedua. Mulai lagi dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Nah, ini minimal 2 siklus. Kalau misalkan dikira belum memuaskan, misalkan mau lanjut hasil refleksinya, mau dilanjut lagi ke siklus ketiga, itu diperbolehkan, ya. Serasa sudah cukup sampai 2 siklus saja, ya tinggal dituangkan di laporan penelitian tindakan kelas tersebut dari hasil baik hasil siklus pertama maupun siklus kedua. Ya, atau mau dilanjutkan ke siklus ketiga sampai 3 siklus, silahkan saja, ya. Selanjutnya, berapa siklus yang harus kita lakukan? Nah, ini tergantung kepuasan peneliti. Seperti barusan dijelaskan, tergantung kepuasan peneliti. Kalau peneliti misalkan sudah puas dengan 2 siklus, maka itu cukup, ya. Nah, disarankan tidak kurang dari 2 siklus.
Ya, tidak kurang dari 2 siklus. Berarti kalau kita meneliti ini hanya 1 siklus saja, itu kurang ya, sangat kurang. Itu minimal 2 siklus ya. 2 siklus boleh, 3 siklus boleh. Ya. Itu kalau PTK itu umumnya 3 sampai 5 siklus. Nah, tapi 2 siklus juga itu tidak menjadi masalah ya. Tetapi biasanya atau pada umumnya PTK ini dilakukan 3 sampai 5 siklus. Nah, apa 1 siklus boleh 1 pertemuan? Nah, ini ya. Harus kita ketahui nih. 1 pertemuan itu belum menghasilkan perubahan sikap siswa. Jadi 1 siklus itu bukan 1 pertemuan saja. Karena apa? Karena 1 pertemuan itu belum menghasilkan perubahan sikap siswa, ya. Nah, minimal di dalam 1 siklus itu minimal 3 kali pertemuan. Baru kita akan bisa menghasilkan perubahan sikap siswa, ya. Kalau 1 kali pertemuan itu belum bisa, ya, belum bisa menghasilkan perubahan sikap siswa. Tapi minimal 3 kali ya sudah kita bisa lihat hasilnya dari perubahan sikap siswa tersebut. Ya. Nah, 1 penelitian tidak boleh 1 siklus. Sama dengan pembelajaran biasa. Artinya kalau cuman 1 penelitian hanya 1 siklus, itu sama saja dengan pembelajaran biasa. Bukan dikatakan penelitian, ya. Tuh. Nah, pada siklus kedua, metode atau tekniknya harus lebih sempurna atau lebih baik daripada siklus pertama. Artinya adalah di siklus kedua ini adanya perbaikan. Kan sudah direfleksi nih. Apa saja kekurangannya dari siklus pertama, sehingga pada siklus kedua ini bisa disempurnakan lagi atau bisa lebih baik lagi, baik dari metode atau tekniknya, ya. Itu. Kemudian jumlah pertemuan dalam 1 siklus. Nah, jumlah pertemuan dalam 1 siklus itu idealnya 3 kali pertemuan, ya. Idealnya 3 kali pertemuan. Karena sudah disampaikan tadi bahwa kalau 1 kali pertemuan itu kita belum bisa menghasilkan atau bisa melihat terhadap perubahan sikap siswa, ya. Nah, pertemuan ke-1 kita mencoba, pertemuan kedua kita memperbaiki, dan pertemuan ketiga kita mantapkan. Ya, itu jumlah dalam 1 siklus itu. Jadi ke-1 kita mencoba dulu, kemudian kedua setelah mencoba kita perbaiki. Setelah perbaiki baru kita memantapkan dari pertemuan tersebut atau kegiatan tersebut. Nah, sekarang bagaimana tahap memulai kita PTK, ya? Pertama, kita identifikasi dulu permasalahan yang dihadapi, ya. Yang dihadapi, identifikasi dulu. Masalah apa kira-kira yang sering atau yang muncul. Yang kedua, latar belakangnya apa, ya. Latar belakangnya apa? Misalkan kondisi awalnya seperti apa, kemudian kondisi idealnya dan solusinya, serta pembatasan masalahnya. Ya. Yang ketiga, rumusan masalah. Ya, tahapannya kita merumuskan masalah. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu masalahnya, kedua kita tentukan latar belakangnya, ya, kondisi awalnya, kondisi ideal, terus solusinya. Terus kita batasi masalahnya. Selanjutnya kita rumuskan masalahnya, ya. Terus setelah itu baru kita menentukan judul sesuai dengan kriteria, ya.
menentukan judul. Tentukan judulnya. Dari hasil dari identifikasi, kita udah tahu latar belakangnya, batasan masalahnya, rumusan masalah, sehingga timbullah atau diketahuilah judul yang akan kita ambil dari PTK tersebut. Ya. Nah, kemudian tahapannya, tujuannya apa dari PTK tersebut, ya. Terus manfaatnya apa? Ya, kita jelaskan tujuannya apa, manfaatnya apa dari PTK tersebut. Kemudian juga kita harus lengkapi dengan referensi. Ya, referensi minimal 6 lah, ya, minimal 6. Selanjutnya, tahapannya, ya, masih tahapan kerangka berpikirnya, ya. Kerangka berpikir. Kemudian lengkapi instrumen yang dibutuhkan. Selanjutnya lakukan tindakan, ya, tindakan penelitiannya. Terus setelah dilakukan tindakan, ya, hasilnya dianalisis. Setelah dianalisis baru kita simpulkan. Setelah disimpulkan, hasilnya kita laporkan, ya, baru dilaporkan. Nah, itu tahapan-tahapannya. Nah, sekarang ciri-ciri judul PTK, ya, ciri judul PTK. 3 unsur utama yang harus kita perhatikan di dalam menentukan judul PTK. Yang pertama, apa yang akan kita tingkatkan? Ya, what? Apa yang akan kita tingkatkan? Kemudian, siapa yang akan kita tingkatkan? Kemudian, bagaimana cara meningkatkannya? Itu, ya. 3 unsur utamanya. Yang pertama, apa yang kita tingkatkan? Nah, kemudian, siapa yang akan kita tingkatkan atau siapa yang ditingkatkan, dan bagaimana caranya? Itu yang ketiga. Itu ciri judulnya, ya, dengan mengikuti 3 unsur utama. Apa, siapa, dan bagaimana. Nah, contoh penerapannya, ya. Penerapannya yang what? Ini meningkatkan, contohnya meningkatkan kreativitas. Ya, meningkatkan kreativitas siswa misalkan, ya. Kemudian siapa? Ya, kan tadi apa yang ditingkatkan? Berarti meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian siapa? Nah, misalkan siswa kelas 7 MTS atau siswa kelompok A, siswa kelompok B, ya. Itu yang akan kita tingkatkan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Yaitu melalui pembelajaran proyek misalkan, ya. Melalui pembelajaran proyek atau melalui apa? Silakan. Caranya, ya. Nah. Kemudian komponen wajib ada pada laporan. Ini komponen-komponen apa saja yang wajib ada pada laporan. Yang pertama harus ada foto, ya, foto kegiatan tersebut, ya, foto. Terus absen siswa harus ada, kemudian contoh instrumennya, ya, yang sudah dijelaskan tadi, itu contoh instrumennya harus ada, kemudian tugas, ya, atau lembar kerja yang dilakukan siswa, itu kalau ada, ini nanti dilaporkan juga. Kemudian, ini surat keterangan, ya, surat keterangan, ini berita acara, ya, berita acara telah diseminarkan plus absen peserta, misalkan 15 orang dari 3 sekolah, ya. Terus surat pengesahan dari kepala madrasah atau kepala sekolah, ya. Surat keterangan dari kepala perpustakaan atau pengelola perpustakaan. Surat keterangan dari kepala perpustakaan ini bahwa kita telah meminjam atau mengambil referensi dari perpustakaan tersebut, ya. Lampiran proposal, ya. Surat izin penelitian dari kepala madrasah atau sekolah. Nah, kita harus membuat surat izin
penelitian dari kepala madrasah atau sekolah, ya. Daftar pustakanya tadi minimal 6. Itu minimal 6 buku sebagai rujukan kita atau sebagai referensi kita. Nah, itulah teman-teman untuk pertemuan kali ini, ya. Dalam pembahasan PTK, insya Allah, ya, pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.